Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ance Kornia dengan NPM 2021020021 dari kelas C, Prodi Hukum Tata Negara. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai metodologi hukum Islam guna memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampuh Bapak Herpin Yoki Pradipta MHI. Untuk lebih lengkapnya, jangan lupa menyaksikan video ini sampai akhir. Langsung saja kepada materinya, yaitu objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih terbagi menjadi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadi. Secara terminologi, hukum berarti kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, at-takhir, dan al-wadi. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Joya S. Praja menyebutkan bahwa kitab sebagai al-mutabbih, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Joya S. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iktikah atau imperatif, tuntutan yang melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika dilaksanakan akan mendapatkan dosa dan siksaan, disebut dengan wajib. Sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan mendapatkan dosa dan siksaan, disebut dengan haram. At-takhir atau fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melaksanakan suatu perbuatan atau tidak melaksanakannya, yang disebut dengan al-ibahah. Perbuatannya disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklif. Yang pertama ijab, yaitu periman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Sedangkan yang kedua nad, yaitu periman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafi, hukum taklif terbagi menjadi 7, yaitu pertama fardu, wajib, tahrim, karahah tahrim, karahah tanzih, nad, dan ibadah. Menurut ulama Hanafi, jika suatu perintah didasarkan kepada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi, jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zanni, perintah itu dinamakan dengan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'ih, disebut dengan haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zani, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Taklifi disebut juga sebagai jenis perbuatan hukum. Selanjutnya hukum wadi. Hukum wadi ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain atau musabab, atau sebagai syarat adanya yang lain masyrut, atau sebagai penghalang mani adanya yang lain. Hukum wadi dibagi menjadi 3, yaitu sebab, syarat, dan mani. Salah satu metodologi hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah, diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditunjukkan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaannya, hukum yang dimaksud upaya ulama di bidang usul fikih dan di bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang terkandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah muhkamah, campur tangan akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Ada kalanya syarat ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah. Tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah,
karena akan mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad sebagai metodologi penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari jaddah, artinya al-mayakkah atau sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Rajmah Syafi'i, secara etimologis kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan. Al-masyakkah juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan atau at-tahakkat. Kata juddah yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengarahkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh, tidak dapat disebut dengan ijtihad. Melakukan takfir, berpikir biasa dan sederhana. Abdul Wahab Kalab mendefinisikan ijtihad menurut ulama ushul, yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil syariah yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah yang pertama, pengarahan akal pikiran para fuqaha atau usuliyin. Yang kedua, menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, berkaitan dengan hukum syar'i amaliyah. Yang keempat, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. Yang kelima, dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezaniannya. Yang terakhir, hasil ijtihad terbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai materi yang berjudul metodologi hukum Islam. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga materi saya dapat Anda pahami dengan baik. Saya Ance Kornia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.